Anime Pokemon mengikuti Ash Ketchum, seorang anak laki-laki dalam perjalanan untuk menjadi Pokemon Master. Dan setiap wilayah baru yang ia jelajahi membawa banyak hal baru yang membuat ia bersemangat. Tentu saja, ada fakta bahwa setiap wilayah di alam semesta Pokemon sejauh ini terasa sangat berbeda satu sama lain. Dan masing-masing wilayah juga menambahkan Pokemon baru untuk ditemukan oleh Ash dan pemain. Namun, ada satu hal yang dimiliki Pokemon yang tidak dimiliki oleh media lain, terutama video game. Dan itu adalah kelompok teman seperjalanan yang mengikuti Ash. Serena adalah salah satu teman utamanya selama perjalanan Kalos. Dia memiliki ikatan masa kecil dengan Ash sejak keduanya bertemu di perkemahan musim panas ketika mereka masih kecil. Serena adalah salah satu Pokédex paling populer sepanjang masa di Pokemon, dan wajar jika penggemar ingin mengetahui semua tentangnya. Jadi mari kita masuk ke daftar faktanya. Let's go. Serena dan perkemahan. Setiap musim panas di Kanto, Profesor Oak mengadakan perkemahan musim panas untuk anak-anak kecil yang belum bisa memiliki Pokemon sendiri. Perlu dicatat bahwa Ash sangat antusias untuk pergi, namun tidak semua orang memiliki antusiasme yang sama. Serena sebenarnya tidak pernah ingin menghadiri perkemahan musim panas dan hanya dipaksa oleh ibunya. Dia akhirnya tersesat dan melukai dirinya sendiri setelah dikejutkan oleh Pelioak. Tapi untungnya ya saat itulah dia bertemu dan membentuk ikatan dengan Ash yang membantu mengobati lukanya dan membawanya kembali ke camp. Serena dan indera keenam. Yang cukup menarik adalah Serena terbukti memiliki indera keenam, atau setidaknya semacam firasat terkait kejadian di masa depan gitulah. Suatu malam saat makan bersama ibunya, Serena melihat Ash di televisi dan mulai memikirkan tentang anak laki-laki yang dia temui bertahun-tahun yang lalu. Malamnya, Serena terlihat berbicara pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia merasa sesuatu yang baik akan terjadi dan itu akan melibatkan Ash. Dan dia benar, karena dia kemudian bertemu kembali dengannya dan bergabung dengan Ash dalam perjalanannya. Meskipun hal ini mungkin hanya angan-angan dan bukan firasat nyata, hal ini tetap menarik untuk dipikirkan karena bagaimana Serena ternyata bisa memikirkan masa depannya. Serena dan sapu tangan. Masing-masing teman seperjalanan Ash memiliki tujuan tersendiri, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ash, kecuali Serena. Setidaknya pada awalnya, ketika Serena akhirnya bertemu dengan Ash, dia mengungkapkan apa alasannya memulai perjalanan Pokemonnya sendiri. Sederhananya yang diinginkan Serena hanyalah bertemu dengan Ash lagi, dan mengembalikan sabut tangan yang dia gunakan untuk menambal kakinya di perkemahan musim panas bertahun-tahun yang lalu. Bagian terbesar dari pertumbuhannya setelahnya adalah menemukan tujuan yang lebih jelas dan konkret yang dapat mulai ia upayakan menjadi mimpinya. Serena dan tim Rocket. Kebanyakan pelatih sangat ingin melihat kemampuan partner atau starter baru mereka dalam pertarungan dan melakukan pertarungan pertama mereka dengan relatif cepat. Namun, karena motivasi Serena terikat untuk bertemu Ash lagi daripada memulai perjalanan sebagai trainer, dia memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan pertarungan pertamanya. Pertarungan Serena juga bukan pertarungan yang dia inginkan, karena pertarungannya melawan tim Rocket setelah mereka berhasil menangkap Ash. Dia mengirimkan Fennekinnya yang berhasil mendaratkan serangan Ember terhadap para penjahat dan memaksa mereka mundur. Dan itu sangat menarik. Serena dan sisi kompetitif. Di awal Pokemon, memang benar bahwa Serena tidak memiliki semangat yang besar dalam melatih Pokemon seperti yang dilakukan kebanyakan pelatih. Meskipun demikian, ia masih memiliki momen di mana ia menunjukkan sisi kompetitifnya, hanya di bidang lain, seperti membuat kue gitu. Sisi kompetitif Serena muncul dengan kekuatan penuh ketika dia memulai persaingan dengan Miete, sesama pesaing juga. Setelahnya ya keduanya kalah bersaing. Pada akhirnya mereka bisa mengesampingkan perbedaan dan menjalin hubungan yang lebih bersahabat. Serena dan ibunya. Sebelum Serena mendapatkan Pokemon pertamanya dan meninggalkan rumah, jelas ibunya ingin melatihnya menjadi pembalap Rhyhorn seperti dirinya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diminati Serena, tapi dia juga tidak memiliki impian yang kuat waktu itu. Begitulah sampai dia mengetahui tentang dunia Pokemon Performers, mirip dengan koordinator gitu, dan memutuskan ingin menjadi salah satunya. Dia merasa seolah-olah dia harus membuktikan tekadnya kepada ibunya, dan menantangnya mengikuti balapan Rhyhorn dengan syarat dia akan melepaskan impian barunya dan mengikuti jejak ibunya jika dia kalah. Tapi Serena tidak akan pernah menyerah. Serena dan perasaannya.
Serena biasanya digambarkan sebagai individu yang cerdas, ceria, dan perhatian. Dia berusaha keras untuk melindungi citra ini di sepanjang series, bahkan seolah-olah ia merasa kuat akan segala kekalahannya. Namun, ketika Serena mendapat kesempatan untuk menyendiri, terlihat bahwa dia sangat kecewa dengan hal buruk yang terjadi. Semua ini menggambarkan bagaimana Serena memiliki perasaan yang begitu baik, sehingga rasa terpuruknya pun tidak pernah ia umbar dalam kebersamaan petualangannya bersama teman-temannya. Adapun ia sangat peka terhadap orang lain, ya terkhusus saat berada di samping Ash. Serena dan jahitannya. Serena terbukti ahli dalam beberapa bidang yang tidak ada hubungannya dengan Pokemon. Salah satunya adalah menjahit. Dia mampu sedikit mengubah perlengkapan Rhyhorn Racingnya yang sebelumnya mengikuti kompetisi melawan ibunya. Selama penampilan kelas kedua Serena, Jessie menabrak Serena dan merobek gaunnya. Tapi Serena dapat dengan cepat memodifikasinya sebelum dia harus kembali ke panggung, menunjukkan bahwa keterampilan berpikir cepatnya juga telah meningkat dan membuatnya cekatan dalam menjahit kostumnya. Serena dan temannya. Ketika Serena akhirnya berhasil mencapai kelas Master, dia melanjutkan ke pertarungan terakhir, pertandingan 1 lawan 1 melawan Ratu Kalos saat itu. Meskipun dia melakukan pertarungan yang bagus, Serena akhirnya kalah, dan Valermo menawarkan untuk menjadikan Serena sebagai anak didiknya, karena dia sendiri adalah mantan Ratu Kalos. Namun, Serena menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa perjalanannya bersama teman-temannya lebih berarti baginya daripada apapun. Dia merasa tidak benar meninggalkan grup Ash sebelum perjalanannya di Kalos selesai, dan itu sangat manis. Serena dan Supranatural. Serena takut pada hal-hal gaib, dan alasan utamanya adalah imajinasinya yang terlalu aktif. Setiap kali seseorang menceritakan kisah hantu kepadanya, dia cenderung percaya bahwa itu benar. Dia takut hal-hal seram yang dia dengar akan terjadi di kehidupan nyata, meski itu mustahil ya. Dalam mencari perlindungan dari badai, Serena dan anggota kelompok lainnya mencari perlindungan di sebuah rumah kosong, dan Serena dengan cepat menyalahkan hantu atau hal gaib atas apapun yang dia dengar atau lihat di sana. Dia melebih-lebihkan skenario yang benar-benar mustahil sampai-sampai bisa membuat Ash dan Clemon merasa ngeri. Dan itulah beberapa fakta tentang waifu sejuta umat di Pokemon ini. Memang Serena manis dan sifatnya benar-benar berbeda dari kebanyakan Pokegirls yang ada. Kalaupun kamu tidak menyukainya, kamu akan menikmati karakternya di anime. Kira-kira apakah kamu juga menyukai Serena? Kalau aku jujur saja sangat menikmati karakter Serena di anime, apalagi saat ia selalu mengikuti Ash. Itu benar-benar sangat-sangat romantis, membuat anime Pokemon terasa lebih berbeda. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan kepada channel ini. Karena aku pamit dulu, kita ketemu lagi di next video. Dadah.